Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Baik, alhamdulillah. Pada kali ini kita bisa berjumpa kembali, dan pada saat ini kita akan menyimak penjelasan dari guru kita, yaitu Buya Yahya Zainul Ma'arif, tentang membaca basmalah bagi imam ketika sholat itu dibaca keras atau dibaca jahar, dibaca keras atau dibaca pelan, dibaca jahar atau dibaca sir, dalam keadaan sholat yang memang benar-benar dibaca jahar, seperti sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Kemudian yang kedua, Bu ya, masalah sholat, Bu ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu kan basmalahnya itu wajib. Nah, bagaimana kalau basmalahnya itu disirkan? Dalam mazhab Syafi'i itu bagaimana hukumnya, Bu ya? Surah, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pun yang kedua tadi baca bismillah tapi pelan, baca bismillah disirkan, Bu ya. Tujuannya untuk apa misalnya? Kalau tujuannya Anda tidak perlu mensirkan mazhab Syafi'i kok, gitulah. Mazhab Syafi'i kok disirkan, nanti ada jadi masalah dong di belakang. Sebab di belakang Anda adalah mazhab Syafi'i juga. Sebenarnya mazhab Syafi'i mengatakan bismillah minal Quran, minal Fatihah. Basmalah adalah termasuk bagian dari Fatihah. Kemudian kalau memang tidak pakai bismillah berarti seperti tidak sempurna Fatihahnya. Yang tidak sempurna Fatihahnya tidak sah, kan begitu. Menurut pendapat yang pertama adalah selagi imamnya tidak sah, di belakang nggak boleh ikut, kan jadi masalah nanti. Kecuali yang di belakang memahami mazhab Syafi'i secara luas. Misalnya apa? Menurut mazhab Syafi'i yang kedua, bahwasanya kalau imamnya tidak baca Fatihah sekali, baca bismillah, ya kan? Selagi itu mazhabnya mazhab tidak bismillah, ya kan? Seperti mazhab Malik dan yang lain, Hambali misalnya, mazhabnya mazhab tidak bismillah, saya sah ngikutinya. Sebab menurut pendapat yang kedua mazhab Syafi'i, al-ibrah bi itiqadi al-imam la bi itiqadi makmum. Tergantung, kalau imam sah menurut imam, maka saya ngikutinya. Tapi pendapat yang dikukuhkan yang selama ini tersebar di masyarakat adalah al-ibrah bi itiqadi makmum. Kalau menurut makmum itu tidak sah, tidak boleh kita ikut. Artinya apa? Selagi dia nggak pakai bismillah, menurut pendapat yang pertama mazhab Syafi'i, wah nggak pakai bismillah, saya nggak boleh ikut. Anda bikin gelisah dong di belakang makmum. Maka ada ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini seperti itu. Ada madhab yang nggak mengatakan bismillah, oke. Tapi khususnya di Indonesia, kalau Anda berbismillah itu lebih bijak. Bahkan jangankan di masyarakat kita, di selain madhab Syafi'i pun, kalau orang bismillah itu nggak akan jadi masalah. Coba Anda bandingkan, ini cerdas dalam memahami. Kita hargai pendapat yang mengatakan bismillah bukan sebagian dari Al-Fatihah, sehingga mereka tidak membaca. Sebagian yang bijak dari mereka pakai sir supaya madhab Syafi'i bisa ngikutinya. Nah, sebetulnya kalau urusan bijak-bijak, sudahlah, madhab Syafi'i adalah madhab Syafi'i, jelas. Madhab Hanafi, Hambali, oke. Tapi secara gini loh, nalar. Kalau seandainya saya baca bismillah dimanapun, nggak akan ada menyalahkan saya. Kalau saya baca bismillah dimanapun, tidak ada menyalahkan saya. Biarpun madhab Maliki tidak menyalahkan saya, madhab Hanafi tidak menyalahkan saya. Tidak ada yang berani menyalahkan waktu saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Coba, ya kan? Tapi di saat saya tidak membaca bismillah, ada yang menyalahkan. Siapa itu? Madhab Hanafi, Syafi'i. Madhab Syafi'i. Berarti sebetulnya selagi di Indonesia, Anda harus yakin Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau di belakangnya madhab Hanafi nggak mengatakan batil sholat Anda. Madhab Maliki nggak mengatakan batil sholat Anda. Ini kan bijak sebetulnya. Apalagi Anda tahu di belakangnya mungkin madhab Syafi'i semua. Bahkan kalau seandainya di belakang madhab Hanafi nggak ada masalah. Tapi sebaliknya, di belakangnya madhab Syafi'i Anda tidak pakai bismillah, jadi fitnah. Ya, jadi fitnah nanti. Jadi kita perlu cerdas dan bijak dalam hal ini. Sederhana. Baik, Bu, terima kasih Bu atas jawabannya. Dan kepada yang bertanya tadi, hamba Allah sahabat Arif ya dari Banjarnegara, semoga bisa memahami apa yang disampaikan. Saksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi teman-teman, kesimpulan yang bisa saya tangkap adalah kita lihat dulu madhab suatu negara itu bermadhab apa.
Contohnya Indonesia yang bermadhab Syafi'i, maka harus mengikuti madhab Syafi'i. Contoh nih, saya orang luar negeri yang notabene-nya itu bermadhab Maliki atau Hanafi atau Hambali, terus datang ke Indonesia menjadi imam di Indonesia, mungkin imam sholat maghrib. Nah, yang mana bacanya itu dibaca jahr, dibaca keras. Nah, terus ketika saya menjadi imam, saya itu harus membaca basmalah secara jahr. Mengapa? Karena mayoritas orang Indonesia, orang Muslim yang Indonesia itu bermadhab Syafi'i. Kenapa? Kalau saya tidak membaca basmalah secara jahr dalam sholat maghrib atau sholat lainnya yang memang dibaca jahr, maka ini akan menjadi permasalahan. Contohnya, Syekh Sudes itu Imam Haramain bermadhab Hambali ke Indonesia, pergi ke Indonesia menjadi imam di Indonesia. Ternyata beliau itu ketika sampai Indonesia, ketika menjadi imam, menggunakan madhab Syafi'i, menjaharkan bacaan basmalah yang biasanya beliau itu mensirkan, mempelankan bacaan basmalah. Terus ketika ada di Indonesia, beliau itu menjaharkan bacaan basmalah. Ini adalah sesuatu yang bijak. Nah, bagaimana pendapat para ulama, para imam madhab mengenai bacaan basmalah? Apakah dibaca jahr, dibaca keras, ataupun dibaca sir, dibaca pelan? Nah, menurut pendapat madhab Syafi'i, bahwasanya membaca basmalah itu wajib karena basmalah bagian dari suratul Fatihah. Yang kedua, menurut madhab Hambali dan madhab Hanafi, bahwasanya Al-Fatihah itu wajib dibaca, hanya saja dibacanya itu dibaca sir, dibaca pelan dalam keadaan dalam sholat sirriyah maupun dalam sholat jahriyah. Terus pendapat yang tiga adalah pendapatnya Imam Malik, madhab Malikiyah, bahwasanya Al-Fatihah, bahwasanya basmalah itu bukan bagian dari Al-Fatihah, tapi basmalah bagian dari surat An-Naml ayat 30. Jadi tidak perlu membaca basmalah menurut madhab Malikiyah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Jadi itu pendapat para imam madhab mengenai hukum bacaan basmalah. Semoga video ini menjadi video yang bermanfaat. Tolong di-share ke teman-teman kalian semua agar mereka tahu bagaimana pendapat para imam madhab mengenai hukum bacaan basmalah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.